Masih seputar industri penerbangan, Bandara Soekarno-Hatta siap bersaing dengan Bandara Changi di Singapura dan Kuala Lumpur International Airport di Malaysia. Tidak hanya dari segi jumlah penumpang, namun juga sarana dan fasilitas penunjang lainnya. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan akan menjadi bandara tersibuk ke-8 di Asia pada tahun 2019 mendatang. Saya akan membahasnya dalam revitalisasi Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat dulu untuk kapasitas penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Saat ini jumlah ataupun kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta untuk Terminal 1 ini 9 juta orang per tahunnya, kemudian di Terminal 2 sama 9 juta per tahunnya, sementara di Terminal 3 yang lama bukan yang Ultimate yang baru hanya 4 juta per tahun. Dan kalau kita lihat dari total ini Bandara Soekarno-Hatta ini hanya mampu menampung 22 juta penumpang per tahunnya saja, padahal menurut data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2015 saja ini sudah ada 24 juta penumpang lebih yang melewati Bandara Soekarno-Hatta, sehingga ada kelebihan 2 juta penumpang untuk Bandara Soekarno-Hatta saat ini, sehingga tidak heran jika Anda di Terminal 1, Terminal 2 ataupun Terminal 3 sulit menemukan mungkin kursi sambil untuk menunggu pesawat Anda terbang karena memang jumlah kapasitasnya ini sudah melebihi untuk penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dari kapasitas yang saat ini berlaku hanya 22 juta penumpang per tahun, sementara data BPS di tahun 2015 mencapai 24 juta per tahun. Dan setelah pasca revitalisasi ini untuk Terminal 1 diperkirakan akan mampu menampung hingga 18 juta penumpang per tahunnya, sehingga ada kelipatan 2 kali lipat untuk kapasitas dari Terminal 1. Untuk Terminal 2 bahkan lebih dari 2 kali lipat, 19 juta penumpang per tahun. Sementara untuk Terminal 3, ini Terminal 3 Ultimate yang diperkirakan akan mampu menampung maksud saya 25 juta penumpang per tahunnya. Dengan dana investasi sebanyak 7 triliun rupiah, maksud saya Terminal 3 ini diperkirakan akan bisa mulai digunakan. Presiden Joko Widodo sendiri bahkan menjanjikan di bulan Juni ini akan sudah mulai bisa digunakan untuk Terminal 3 untuk mulai menampung para penumpang yang akan arus mudik di tahun 2016 ini. Kita bandingkan sekarang dengan KLIA ataupun juga Kuala Lumpur International Airport dan juga dengan Changi. Untuk total penumpang ini diperkirakan untuk Bandara Soekarno-Hatta nantinya di tahun 2019 ini akan mampu menampung hingga 54 juta penumpang dengan kapasitas untuk 12 juta penumpang internasional per tahunnya. Kalau kita lihat memang perbedaan yang cukup mendasar di sini adalah penumpang internasional dan juga penumpang domestiknya, karena ternyata untuk Soekarno-Hatta ini masih sebagian besar didominasi oleh penumpang domestik, berbeda dengan yang ada di Kuala Lumpur Malaysia yang sebagian besar bahkan sudah mencapai 34,4 juta penumpang, inilah penumpang internasional. Bahkan di Changi bahkan mencapai 54,8 juta penumpang, hanya sekitar tidak mencapai 1 juta penumpang untuk penerbangan domestik di Changi. Kita lihat ini perbedaannya untuk penumpang domestik di Bandara Changi Singapura. Dan kalau kita lihat dari jumlah penumpang di tahun 2019 memang untuk Soekarno-Hatta ini sudah mampu melampaui KLIA ataupun Kuala Lumpur International Airport yang saat ini mampu menampung 48,9 juta penumpang. Dan kita bergeser untuk Terminal 3. Kita fokuskan untuk masih seputar perbandingan dengan Changi dan juga dengan KLIA. Untuk penerbangan langsung internasional ke 30 negara saat ini memang untuk Indonesia masih menjadi ataupun Bandara Suta ini masih menjadi bandara terakhir, bukan bandara transit. Sementara kalau kita bandingkan dengan KLIA dan Changi di Singapura, ini merupakan bandara transit, sehingga memang tujuan untuk ke negara-negaranya lebih banyak. Di Changi bahkan mencapai 100 negara penerbangan untuk setiap harinya ke internasional langsung ataupun direct dari Changi. Kemudian di KLIA mencapai 70 negara per harinya, sementara di Soekarno-Hatta baru mencapai 30 negara saja. Dan kita lihat apa saja fasilitas-fasilitas yang bisa ataupun yang bisa didapatkan di Terminal baru 3, Terminal 3 Ultimate dari Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah bangunan parkir. Ini yang mencapai 85.000 lebih meter persegi. Mungkin kalau Anda saat ini ke Bandara Soekarno-Hatta ini sangat sulit mencari fasilitas parkir mobil Anda. Nanti dengan adanya Terminal 3 Ultimate ini, Terminal 3 ataupun Angkasa Pura ini menyediakan 85.000 meter persegi hanya untuk lahan parkir saja. Kemudian juga ada penanganan bagasi otomatis, kemudian ada kereta otomatis penghubung terminal, sehingga nanti dari Terminal 1, 2 dan juga Terminal 3 Anda tidak perlu lagi menggunakan shuttle bus yang saat ini ada di Bandara Soekarno-Hatta, namun nantinya akan ada kereta otomatis penghubung terminal. Ini tidak ada pengemudinya ataupun juga masinisnya. Kemudian akan ada landasan pacu yang panjang, ini digunakan untuk pesawat-pesawat yang berbadan besar seperti misalnya adalah Boeing 777 dan juga Airbus 380. Kemudian akan ada 28 gerbang, ini khusus di Terminal 3 Ultimate saja. Ada 10 gerbang yang
diperuntukkan untuk penerbangan internasional, sementara ada 18 gerbang untuk penerbangan domestik. Dan juga ada akses langsung tol terminal dan juga tentunya akan ada langsung kereta Bandara Soekarno-Hatta yang juga diproyeksikan akan selesai pada semester pertama tahun 2017 yang berbarengan juga dengan rencana dari peluncuran ulang Bandara Soekarno-Hatta T3U ataupun juga Terminal 3 Ultimate. Dan jika kita lihat perkembangan dari Bandara Soekarno-Hatta ini, kita harapkan juga tentunya akan diikuti oleh perbaikan dari kinerja maskapai. Jadi tidak ada lagi masalah penundaan penerbangan, keterlambatan, delay karena alasan misalnya antri di runway ataupun juga karena alasan penuhnya bandara. Apalagi tidak ada lagi alasan jika salah menurunkan penumpang yang harusnya penumpang internasional diturunkan di terminal domestik. Kita harapkan tidak ada lagi dengan adanya perkembangan baru dari Bandara Soekarno-Hatta.